Halo, saya Stefani. Saya belajar dari yang mati. Teman-teman, balik lagi di Frekuensi Stefani. Hari ini saya ditemenin sama dua orang host dari podcast Celem. Cerita malam. Cerita malam. Silakan perkenalkan diri dulu. Nomor pasien. Oke. Halo. Malu. Host baru. Nama saya Ramses Banteng. Biasa dipanggil Ramses Banteng. Sama. Terserah panggil apa aja. Kenalkan, nama saya Rian, biasa dipanggil Rian juga, tapi akunnya Paman Fashion. Kita Paman dari Fashion. Cerita Malam. Kita dari Celem. Selip aja. Pakai tembakannya. Celem, cerita malam. Celem itu berarti cerita Malam. Nah, ini aku dan teman-teman udah pasti penasaran banget sebenarnya sih. Apa kayak ada kejadian traumatis apakah yang membuat Mas Ramses sama Mas Rian itu kok tiba-tiba ngide gitu kita bikin ini kumpulan cerita malam ini buat sharing cerita horor tuh apa sih? Oke. Idenya pertama kali gimana? Oke. Duluan. Gue dulu. Oke. Jadi pada suatu hari Adam lagi di Taman Eden. Kejauhan ya. Kejauhan ya. Oke. Jadi dari kisah pertama kali banget. Image Dr. Stefani rusak nih langsung nih. Jadi ada cahaya. awalnya cuma coba-coba. Nah jadi sebenarnya istri udah ngomong kamu ngonten gitu. Terus kayak nggak pede ya gitu kan. Terus adalah masa-masa kayak ngapain ya karena kita baru pindah ke Bali kan. Baru pindah ke Bali terus masih ngeraba-ngeraba lah ngapain ya bikin apa ya di Bali ya yang seru gitu tapi bisa dilakuin tetap sama orang-orang yang dekat gitu kan. Terus suatu hari tiba-tiba sholat hajat ceritanya mau tobat. Ada teman baik ngingetin coba aja mas lo sholat hajat kali aja ketemu jawaban gitu kan. Jadi coba deh kali aja ada hasilnya gitu kan. Nyoba, saya sholat, bangun tidur, cuma ada WhatsApp satu. Dari teman juga nih, teman baik banget nih. Mas, bikin konten kayak gini mas. Gitu. Terus lihat, apa ini kali jawabannya ya? Gitu kan. It's a sign. Iya, apa ini tandanya gitu kan. Kayak isu udah ngomong bertahun-tahun terus tiba-tiba out of nowhere gitu, teman bilang nggak bikin ini nih gitu. Akhirnya ngomongin Rian, kan bikinnya konten gitu. Kita Zoom aja. Dia kan di BSD, aku di Bali kan. Kita bikin konten aja, tapi Zoom aja. Kita grassroots aja lah. Kita ngapain Teng gitu. Kita bikin tongkrongan, tapi di YouTube, digital gitu. Kan cowok-cowok kalau nongkrong lu malam-malam kan dari ngomongin temen, ngomongin cewek, itu juga ngomongin negara kan gitu. Teori konspirasi, alien apa gitu. Jangan nabi-nabi gitu. Iya, bener-bener ahli agama gitu kayak menurut surat ini ayat sekian gue. Maksudnya siang-siang nggak pernah ngomong ginian. Ngerti banget ya kan tiba-tiba. Kok paham? Kayak gitu. Sebenarnya intinya Celem kayak gitu. Cuman seiring berjalannya waktu justru banyak orang yang bang gue cerita horor nih, gue cerita serem nih. Mungkin mereka ngehubunginnya karena Celem, jadi berarti cerita serem nih. Gitu, dipikir relevansinya. Iya, ini anak doa soal lucu nih, Celem, ketakutan Celem gitu. Padahal mah cerita malam. Gitu, itu dari aku. Kalau dari aku, sebenarnya kan dulu tuh kita berdua tuh sempat pernah ngebahas ya, pengen bikin suatu project digital YouTube tuh horor-hororan. Tapi 2014 ya kalau nggak salah ya, obrolan-obrolan kayak gini tuh sempat ada obrolan lah. Iya udah lama lah. Lama banget, udah 16 tahun yang lalu. Cuman kayak satu lain hal sebagainya akhirnya tidak jadilah. Terus sampai akhirnya dia telepon waktu itu. Kayak, terus bikin kayak gini. Jadi nih gitu. Terus kayak kebetulan kayak, wah seru nih kayaknya. Cobain deh gitu. Terus sampai pada akhirnya
berjalan lah. Ini loh kok makin lama makin kesininya makin seru gitu. Terus kayak banyak progres yang dari cerita malam ini kayak apa ya namanya? Ternyata akhirnya kita punya militan sendiri yang kayak, kok ada ya? Gitu. Kok ada yang mau dengerin dua om-om dongo ini nih ada gitu. Kok ada ya? Gitu. Ya kita bersyukur sih ya guys. Itu terima kasih banyak. Terima kasih banyak sih. Terima kasih banyak. Supportnya. Gitu. Terus. Tapi maksudnya keren loh. Dari kan konsisten banget ya. Seminggu itu bisa berapa kali sih? Kita live itu Live ya? liburnya cuma Sabtu sama Senin. Ya. Oke. Kenapa Sabtu sama Senin? Sabtu kita weekendan. Kalau Senin gitu trafficnya sepi banget ya. Oke. Kayaknya orang kita ya. Kayak orang nggak sanggupnya denger horor lagi setelah ngadepin hari Senin gitu. Iya, karena hari Senin lumayan horor. Selasa deh. Berlaku buat semua pekerja tuh dan semua bidang. Gitu. Berarti emang berdua nih penggemar horor banget ya? Suka ngulik cerita kayak mistis-mistis, hantu-hantuan gitu. Sebenarnya sih sebenarnya kita berdua penakut. Sebenarnya kita berdua ini penakut. Oke. Gitu. Skeptis dan penakut. Tapi penakut. Tapi kan bentuknya nggak pantas kayak penakut ya bentuknya. Kayak Iya sih. masa lo penakut sih gitu kan. Gitu. Masa lo beriman doang tapi penakut. Beriman. Yang beriman doang. Ada jumawa. Ada ya dari aja dikit lah gue ya kan. Itu udah sholat lu dok. Hari ini 6 kali ya, 6 kali ya kita ya. Ada. Lebih sekali lah. Jadi Pesunah. kita itu suka banget nonton horor. Kalau nonton Iya. film horor kan suka-suka aja ya, bagus kan nonton film horor. Dari visual dan lainnya. Tapi kalau aku sendiri sebenarnya suka kayak true crime gitu. Oh, oke. True crime podcast, terus dokumenter true crime. Itu udah jadi kayak tiap hari kali nonton ya gitu kan. Cuman kalau buat setan-setanan sih sebenarnya rada skeptis sebenarnya. Karena mungkin di Indonesia culture setan tuh kayak terlalu di over glorified gitu loh. Jadi kita jadi penasaran sebenarnya ada yang beneran nggak sih? Oke. Ada yang beneran nggak sih? Apa orang tuh kayak cuman dengar cerita ini diulang lagi sama mereka dengan versi mereka sendiri gitu. Oh, oke. Gitu. Nah, sering berjalan kita jalan selam ini beberapa bulan belakangan, ada lumayan berapa cerita sih yang ini sih ngeri juga ya kalau sampai kejadian beneran gitu. Gitu. Ada gitu cerita yang bikin maksudnya kebayang-bayang setelah kan konsepnya kan kayak kita sharing cerita ya. Kan dulu pernah beberapa kali ikut live-nya kan. Jadi ada beberapa sharing cerita tuh ada nggak sih cerita yang ngebekas banget sampai kayaknya tuh begitu udah selesai podcast itu selesai live after itu ke bawah-bawah gitu terus kepikiran. Ada beberapa sih ya, gue juga lupa sih. Ada aku sih ada banget. Sih. Iya. Lo apa? Kalau aku tuh basicnya pertama kalau tadi dari story-nya, background story itu aku suka banget film horor gitu. Konspirasi, horor, alien dan lainnya tuh aku suka gitu. Tapi kalau misalnya relevansi ke horor tuh ya adalah beberapa cerita pribadi yang ada horornya. Cuman kayak aku menganggap itu kayak ya udah aja gitu. Itu kayak udahlah gitu, namanya juga hidup, ibaratnya kayak gitu dok. Juga hidup. Ya, namanya juga hidup ya kan. Namanya juga live ya. Nah, pas lagi jalan project si film ini, kayak kita sih terutama aku dan Ramses itu jadi kayak makin yakin aja kayak, oh ternyata nih banyak hal di luar nalar kita yang, ada ya gitu. Apalagi yang kalau korelasinya atau hubungannya tuh benar-benar sama hal-hal yang berbau sama ada manusianya gitu. Ya kita kan di Indonesia tuh banyak banget tuh kayak santet, pesugihan, cult, sekte dan lain-lain tuh ada gitu. Jadi menurut aku itu yang lumayan jadi bisa membekas dan lebih serem sih sebenarnya. Kepikiran gitu ya. Kepikiran gitu. Kalau contoh satu cerita aja yang betul-betul kebayang-bayang terus setelah itu. Satu cerita pernah ada yang cerita background-nya itu tahunnya mungkin tahun 80-an ya, 1980-an. Aku juga kurang lupa ingat. Jadi ini cerita si omnya sebenarnya. Intinya ada satu keluarga ini melakukan pesugihan anaknya. Oh, kenapa cerita ini lumayan bekas? Karena ada di majalah zaman dulu si orang ini cerita ada di majalah apa? Misteri. Oh, misteri. Iya. Jadi ini yang jadi cover tuh neneknya apa tantenya? Si tantenya itu. Si tantenya itu, gitu. Jadi covernya majalah ini. Jadi cover majalah misteri itu. Nah, intinya si om ini waktu itu masih kecil. Om ini tinggal di rumah neneknya, ketemu satu keluarga ini pesugihan. Kenapa?
Pesugihan itu adalah dia mempesugihan anaknya sendiri. Oke. Gitu, masih umur di bawah 10 tahun ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya, kalau nggak salah begitu. Dikubur di dalam rumah. Oke. Dikubur di dalam rumah. Tapi ternyata berkembang. Jadi ya menurut cerita ini ya, si arwah-arwah anak ini tuh berkembang dalam artian jadi dari umur itu tuh selalu dikasih mainan. Jadi dari pertama boneka-bonekaan, sepeda-sepedahan, motor-motoran, sampai motor beneran. Jadi nggak dikubur, disimpan di kamar. Dikubur. Oh, dikubur. Dikubur. Oh, dia ada kamar buat ngubur. persembahannya itu. Iya. Buat Dan di ngasih. situ ada mayatnya. Gitu. Terus akhirnya warga sudah resah karena ini sampai akhirnya mengganggu satu desa gitu. Warga resah, akhirnya kayak diusir lah si keluarga ini. Akhirnya rumah itu dibongkar. Nah, baru ketahuan kan akhirnya ada mayat situ kan. Pas dibongkar, mayatnya itu masih utuh kayak seperti beberapa tahun lalu yang baru dikubur. Padahal saya dikubur berapa lama? Padahal mungkin udah ada belasan tahun. 12 tahun. 20. Pokoknya kalau anak itu masih hidup, umurnya udah hampir 30 lah. Iya. Makanya dari boneka sampai motor beneran akhirnya. Makanya dibilangnya anaknya tetap tumbuh sebenarnya. Gitu. Gitu. Dan ya kita mungkin bisa bilang si jin kali ya atau kayak setan and whatever. Itu tuh request pada akhirnya udah bukan barang lagi tapi udah requestnya nyawa. Gitu. Requestnya anak ke si ibunya gitu. Requestnya anak ke si ibunya sampai pada Oh, akhirnya minta kawin, sorry. Anaknya minta kawin karena Bener. anaknya minta kawin, requestnya anak. Iya. Nah gitu. Sampai di akhir itu meresahkan warga. Itu sih yang lumayan membekas sih kalau di aku dari cerita itu. Agak disturbing juga ya. Lumayan. Tapi cerita pesugihan itu emang selalu menarik karena kan yang ngelakuin kan orang ya. Iya. Manusia. Yang ngelakuin kan bener-bener orang willing ngelakuin sesuatu buat cepet kaya gitu kan. Termasuk menimbulkan selamanya gitu. Nah, yang Benar. terakhir yang itu kan cerita awal kita baru mulai live itu kan. Yang terakhir lumayan bekas di kita ini baru-baru ini ada orang cerita bahwa ada ibu nombain 9 tahun dan dimakan rame-rame. Aduh. Kayak gitu. Menurut cerita tapi Menurut cerita tapi ini menurut kita kan cuma platform aja, cuma menyediakan tempat buat bercerita aja. Gitu. Karena kita sebenarnya jangan lupa ya guys, kita rental. Cerita Avanza. Nyebut brand lagi. Jadi kan kalau aku dengar ceritanya kan tadi ada beberapa yang memang sangat-sangat disturbing ya. Kayak tadi menumbahkan anak sendiri, terus juga sampai dimakan yang mau ceritanya itu. Ada nggak sih kayak semacam ritual atau kebiasaan sebelum mulai live itu supaya denger itu bisa tenang gitu atau bisa lancar lah gitu? Kita biasa kalau udah terlalu disturbing ya, ada caranya lah ya. Iya, Cuman itu secara healer lah. Kalau kan sekarang lagi tren banget tuh healer gitu kan, dok, self healing gitu-gitu. Itu kan diajarin lah sama salah satu tim kita di Celem. Tapi kalau ritual mau mulai sih nggak ada ya. Paling aku sih nyiapin kuaci kayaknya. Dia makannya nyemil mulu dong kalau sagila. Aku pokoknya penting ada air putih, AC-nya adem, udah. Ada kopi, ada kuaci, beres sih kayaknya. Macam itu kayak penolak bala gitu. Biar ini sebenarnya gini kan dengerin kita kan kalau satu malam itu live paling dikit 6 orang naik cerita selama sekali cerita 20 menit. Oke. Kita kasih waktu 20 menit. Sebelumnya lebih lama lagi. Sebelumnya ada orang kita kan masih kayak udah cerita aja gitu. Masih Orang open bisa banget. 12 sampai 4 jam satu orang cerita kayak waduh. Kayak kita batasin biar yang lain bisa naik juga atau 20 menit. Jadi biasa paling dikit 6 orang. Lama-lama kan Trafficnya makin tinggi. bukan lama-lama kitanya juga jadi nyerap juga kan kayak Iya, pasti. ini gimana ya gitu. Terus karena kita skeptis, jadi kita tuh berusaha cari logikanya gitu loh kayak cerita orang ini gimana ya ketemunya nih apa yang diceritakan sama Realita. yang kita coba create sampai kita begini nih maksudnya gitu loh. Itu kan draining banget kan. Nah itu gunanya kuaci jadi kayak, kalau nggak terlalu fokus pasti. Tapi kalau podcast saya Celem ini unik loh karena kadang-kadang di sela-sela cerita itu pasti didengerin lagu. Gitu. Iya. Ada lagu juga gitu nih. Itu juga lumayan buat menenangkan tuh. Aku ingat Netralisir. itu radio zaman dulu. Oh Yang sering tuh. ini. Dulu apa ya? Yang Sonora. Bukan Mario Mustang. Iya. Mustang masih ada nggak sih? Masih ya harusnya. Apa? Mustang masih ada ya? Nggak ngerti deh. Iya. Yang setiap malam Jumat ada cerita. Iya, seru benar. gitu. Mustang, Trax gitu-gitu. Nah kalau sosok hantu yang diceritakan atau makhluk yang diceritakan sama sobat, panggil apa? Pecel ya? Warga-wargi Warga-wargi pecel. Warga-wargi Penonton pecel. cerita malam. Nonton film. Nah
sosok hantu atau entitas yang paling menakutkan yang diceritakan sama warga-wargi Pecel yang kebayang ngebekas sampai sekarang tuh apa? Itu kan kok kayak pocong, kuntilanak, genderuwo kan kayak ya udah Jadi serem kayak lah, easy. Ya, gitu. Easy. Kalau aku sih kemarin terakhir sebenarnya lucu. Enggak sih, sebenarnya ceritanya serem sih sebenarnya. Sebenarnya ceritanya serem ya. Jadi ada yang cerita ada yang host live juga. Dia bercerita bahwa ada yang naik ke channel dia. Cerita bahwa kalau aku ceritain ke kamu, biasanya kamu digangguin ke abis nih. Oke. Gitu. Tapi si host itu, oh yaudah cerita aja. Dia ceritalah soal kejadian daerah pesisir mana ada sinden. Kayak gitu. Dan ternyata benar menurut dia, setelah dia orang saya cerita, dia tutup live-nya, dia masuk kamar, sini itu bolak-balik ke kamar gitu, terus bolak-balik itu nabrak-nabrak itu, buk. Cuman cepet. Udahannya sama warga-warga Gilangan dicengin, namanya sinden racing jadinya. Karena disebut mulu, jadi lucu kan, jadi kita jadi lupa tuh, Jadi nggak horor, Begitu masuk kamar mau tidur, udah lama mati lampu semua, masih main handphone nonton YouTube gitu kan, gini gitu. Terus kok ada yang lewat di balik kan nonton handphone gini kan masih ada sisa di bawah sini. Kayak ada yang set gitu set. Tapi karena apa ya? Jadi gini kayak, sayang, masa ada sinden sih gitu. Jadi gitu, masa ada sinden sih anjing males banget nih. Karena emang aku tadi kebal-kebal gitu, udah tidur aja. Udah kan orang handphone tidur. Cuman itu yang lumayan kayak, masa iya beneran sih? Gitu. Sebenarnya ada ya. Cuma sih nggak ngeliat sih, cuma entah suges doang kan, entah gitu. Namanya 4 jam kan nggak cerita. Kalau aku so far sih belum ada yang gimana-gimana ya, karena aku lebih interested tuh lebih yang kayak di tadi sekte, pesugihan, tumbal dan lain-lain. Cuman kalau yang hantu-hantu sinden racing tuh termasuk tuh. Sinden racing itu tuh iya. Karena kan dia juga salah satu TikTokers dan dia random gitu tiba-tiba masuk live kita kan. Jadi itu lumayan relate lah, karena dia habis cerita tuh kayak langsung kebayang tuh visual. Oh, sama di orangnya sama juga. Sebenarnya ini yang lumayan jadi kepikiran. Jadi ada orang masuk ke live dia, orang ini praktek supernatural. Dia bilang kalau dia dukun. Pokoknya intinya dia mengirim pocong untuk ngelihat si cewek ini. Akhirnya cewek ini karena dia kalau kita kan live kan open cam. Si host cewek ini tuh apa? Nggak ada. Audio doang. Ya audio doang. Cuman dibacain tuh, Mbak pakai baju ini ya, pakai ini ya. Mbak tuh sampai duduk di lantai. Ya, terakhir paling epic ya. Mbak duduk di lantai terus mejanya jangan kayak gitu nanti sakit pinggangnya. Dan itu bener real lagi dia lakukan. Terus aku kan posisi studio kamar aku kan kayak bener-bener ini device, terus di samping tuh bener-bener jadi terus aku kayak jangan ada ngintip lagi gitu sih, itu yang lumayan suges-suges. Iya, lumayan jadi kesuges, jadi kepikiran. Males juga sih lagi. Main. Tak-takan kayak, wih, gitu. Di jam segini gitu. Selalu mas gitu. Udah kali gitu, jangan ganggu. Dia juga cerita sinden racing kan? Iya, yang satu orang kan? Cerita sinden racing gitu. Buat cerita waktu itu. Dia juga cerita malam itu diceritain kejadian pas live, sama dia ceritain kejadian pas sinden racing itu. Lucu sebenarnya, cuma karena diulang-ulang jadi kepaku di kepala gitu loh kayak. Masa iya sih di sinden racing? Katro ya. Udah kayak kucing habis ngejatuhin barang lah. Bener. Kita visual kayak gitu kan. Terus dia tuh bukan yang lewat hilang, dia tuh lewat buk. Nabrak. Buk gitu. Itu lebih serem sih. Lebih serem jadinya. Kalau serem pengen tadi ngapain sih? Pakai pintu, buka pintu. Terus dia real si entitas itu tuh dibilang pakai kebaya gitu-gitu kan. Kayak nyinden, benar-benar kayak mau nyinden gitu, Dok. Gitu. Oke, ini misalkan habis ini, ya kan udah jam lewat tengah malam nih, misalkan habis nih, saya mengajak Mas Ramsa sama Mas Rian jalan-jalan ke tempat kerja saya yang mana kamar jenazah. Berani nggak? Ayo, nyampe siang tapi kan.
Kalau nyampe berangkat malam ini tuh saya mau siap-siap tahajud. Berarti kan harus tidur dulu kan. Ya, harus tidur Harus bentar, tahajud, tahajud, sholat sunnah subuh. sholat sunnah. Sebelumnya sedekah subuh dulu jangan lupa. Jangan lupa guys, sedekah subuh dulu itu paling penting. Subuh. Kalau siang boleh lah kita pengen. Sarapan dulu gitu. Sarapan dulu. Mumpung di Jogja kan sarapan dulu. Soto apa? Soto apa? Soto Pak Soleh. Soto masalah. Pas banget sama anak-anak Soleh ini kan. Emang deh. Jangan, jadi dokter kayak harus nunggu siangan dikit nggak apa-apa. Tapi kita terima. Ajakannya kita terima. Boleh. Saat mau Boleh, mau. Nanti siang juga nggak apa-apa. Kita tetap siang. Untuk ini siang. Boleh banget. Penasaran sih. Maksudnya kayak Kita kan belum pernah sih. belum ya. pernah sih. Maksudnya kayak Pas selama jadi ini kan cuma behind the scene di cerita-cerita kerjaan doang ya. seperti behind the scene. Boleh banget sih. Apalagi ada yang guide kan. kalau yang misalkan tadi kan walaupun siang, Oh ya siang oke. Siang oke gimana? yang pengen dilihat apa sih sebenarnya dari tempat kerja saya, misalkan yang dikasih waktu buat sneak peek nih ngeliat tempat kerja saya gitu, yang pengen dilihat apa? Security sih. Security-nya ini nggak apa kayak satpam bank nggak gitu, ramah nggak gitu. Silakan mayatnya di sini, baik nggak gitu. Enggak lah. Janggal sih. Iya. Jujur janggal. Security banget tuh cowok banget aja security. Enggak ya. Sebenarnya sih kalau mau ngikutin konsep si channelnya sih pengen lihat yang the worst ya, maksudnya kayak apa sih yang kita nggak, kan selama ini kan kalau kita ngeliat pun dari ruang forensik kan sudah rapi kan bentuknya. Sudah proper. Event yang- Jenazahnya sudah proper. Sorry di luarnya kenapa bentuknya berantakan juga, kalian sudah memperbaiki sampai layak dikubur gitu kan, layak disembayangin umpamanya. Atau kembalikan di keluarganya apabila punya keluarga. Kan pengen lihat tuh kayak, oh gini ya kalau ini gitu sih. Tapi kalau kalau ada makhluk-makhluk gitu sih kayaknya, ya paling tadi kan ngabarin, aku mau di mobil santai aja. Paling ngabarin. Pantau ya, lewat Iya, live ya. live aja gitu. Kirian. Nah kalau masih ada penasarannya apa sih? Kalau aku penasaran itu sih, sama mungkin worst-nya seperti apa, terus proses bikin jenazahnya itu jadi proper lagi seperti apa, kayak gitu-gitu sih dok. Sama historical dia bisa meninggalnya tuh kenapa, kayak gitu-gitu kayak, oh ini ada ya kerjaan kayak gini, really. Most likely kan yang masuk ruang itu kan tragic ya, nggak ada yang baik-baik aja dong. Yang ada, Iya kan? hampir nggak ada. Ada Ya, nggak ada, presentasinya ada. minim lah untuk Iya. yang baik-baik saja kan. Ya berarti kan di luar kewajaran kan. Yes. Gitu. Biasanya kan selama ini yang kita lihat kan yang wajar-wajar aja gitu. Walaupun kalau bisa milih, siang-siang juga mending makan siang kan gitu. Sholat zuhur, ya kan? Sebelum zuhur sholat sunnah. Ada yang nyari gudeg gitu. Boleh, terserah sih, terserah. Kita ikut aja. Ya, terserah. Oh ya, ini kan tadi ceritanya warga-wargi Puncak kan banyak banget nih. Sebenarnya sih lebih serem manusia atau hantu yang diceritain. Manusia yang pesugihan atau hantu yang diceritain yang paling serem. Manusia sih. Manusia sih. yang dengan kesadaran penuh meminta orang lain dukun umpamanya buat ngelakuin sesuatu ke orang lain demi keuntungan dia pribadi, itu kan nggak manusiawi ya harusnya. Iya. Sama juga masalahnya gini sih dok, karena kita tahu nih lawan kita manusia, tapi dia nge-cheat, dia pakai energi yang kita kayak, ih iya, kok iya. gitu curang gitu, Iya. kita kayak, ih Kok pakai cheat code? kok pakai cheat code gitu, Bener, kok bener. top up cheat code gitu dok, itu yang lebih serem sih jadi ya. Kan, tapi kita tahu kan dia manusia, dia bisa mukul, bisa ngapa-ngapain gitu. Paling mas yang tadi yang katanya ngirim pocong gitu buat Iya, Itu kan ganggu banget ya. Maksudnya kalau umpamanya bener dia bisa ngirim pocong buat ngelihat orang lain gitu. Berarti kan dia bisa ngeliat di tempat mana aja, kamar mandi, kamar tidur. jadi nggak sopan nggak? Kan ganggu banget kan. nggak ada privacy gitu. Kurang ajar gitu. Gitu. Kita ada dua orang main drone yang kita marah-marah kan. Iya, Dipantau seenaknya. bener. Maksudnya kayak gitu. Pernah nggak sih ada kasus yang kadang-kadang kan tentang fenomena kayak kesurupan mungkin. Apalagi kemarin aku pernah dengar juga yang katanya ada anggota keluarganya yang sebelum meninggal itu kok kayak melakukan gerakan-gerakan tertentu gitu. Oh, yang kayak nari. Ya, yang yang kayak nari. nari. Iya, iya. Itu pernah nggak sih ada yang misalkan dengar selain kasus tadi ya, Hmm. yang kayak Im ini harusnya dapat pertolongan medis deh gitu, bukannya malah dianggap sesuatu yang mistis gitu. Pernah nggak sih? Banyak. Waktu dengar itu? Ada
aku lupa lagi cerita siapa ya. Pokoknya adalah dia cerita bahwa oh, harusnya ada anak kecil ini, kalau nggak salah dia jatuh apa-apa gitu. Jatuh, harusnya dia bisa diselamatin. Tapi karena dia jatuhnya maghrib, kalau nggak salah. Kecelakaan maghrib, dipikir dia papain jin. Jadi bukannya ke rumah sakit, malah ke dukun. Oke. Akhirnya dia sampai tua jadi berkebutuhan khusus. Ya. Kayak gitu. Maksudnya kayak nggak semua tuh mistis gitu. Ya, benar. Semuanya kan harus dilihat dari dua sisi kali ya. Ya. Kalau sudah tidak logik Satu baru sisi dulu mah menurut gue ya. Iya, Maksudnya iya, yang normal-normal dulu aja gitu. Iya benar-benar satu sisi, sorry. Kalau tidak logik baru kayak, wah ini baru nih. Iya. Ini beda nih kebutuhannya, treatmentnya beda gitu. Baru dari anak ini kenapa jadi, wah nggak logis. Anak ini siapa ya? Cabut. Nggak tanggung jawab. Anak ini siapa ya? Pergi. Kayaknya bukan anak gue nih. Gitu ya. Itu sebenarnya gitu, karena pengusiran setan pun sekarang tuh, misalkan orang yang benar ya, gitu kan, pasti bilangnya ini sudah cari pertolongan medis dulu belum, gitu. Iya. Iya. Bahkan sampai ke psikolog kan, ada psikolog kayak pendampingan kan. Benar. Iya. Udah pernah psikolog belum, udah pernah ke dokter belum, gitu. Karena tau nggak kasus yang terkenal banget, exorcism, Emily Rose. Emily Rose, itu kan berdasarkan kasus Annalise Mitchell. Ya. Itu kan kok pernah dengar nggak rekamannya dari si Annalise-nya itu waktu dia dieksorsis, Iya, yang dia rekaman suaranya. suara cowok gitu. Ya. Terus bahasa apa gitu kan? Nah, itu kan akhirnya baru ketahuan kalau itu memang kasus medis gitu. Oh ya? Ya. Ternyata medis? Ternyata medis. Ternyata si Annalise itu memang ada epilepsi gitu dari dulu, dari kecil. Oke. Cuman dia tuh puasa pindah regimen, pindah obat baru gitu, mencoba obat baru buat terapinya, dan ada efek sampingnya. Nah, karena dia ngerasa efek samping nggak enak, dia stop lah obatnya itu. Stop obatnya, dia berobat, saya ke itu, jadi dia berobat spiritual aja. Nah, kalau stop obat tiba-tiba itu kan sarafnya dikacau, malah dia halusinasi, terus bahwa suaranya tuh tiba-tiba berubah, itu karena ada kejang juga di otot pernapasannya, sama otot bicaranya. Gitu. Oh gitu. Kayaknya di sini sih nggak bakal diperiksa segitunya ya kalau di sini. Masalahnya kan mistis-mistis itu kan udah jadi endemi ya kalau di Indonesia ya. Udah jadi culture yang bikin orang buat gini, daripada orang tua ngasih tahu jangan keluar malam-malam karena di luar gelap banyak binatang atau got nggak kelihatan, mereka lebih milih jangan keluar maghrib tadi cuci kolong wewe. Kan kayak gitu. Jadi disimpelkannya jadi Indonesia kan seperti itu. banyak culture kayak gitu kan. Bayangin berapa banyak cerita kejadian yang sebenarnya mereka cuma malas aja buat ngedidik dengan baik, akhirnya nakut-nakutin. Kayak gitu. Kayak gini sih pasti akan dibuktiin kalau oh ini kesurupan nih. Ketimbang mereka ribet ngecek otot lehernya lah atau apanya lah, kayaknya mereka lebih prefer buat berdamai. Iya sih kesurupan nih. Karena kan itu bahaya gitu, misalkan kasusnya ekstrem tadi ya, kayak si anak tadi kan jadi berkebutuhan khusus gara-gara mungkin sarafnya ada cedera saraf yang tidak tertangani dengan baik. Iya. Terus juga gara-gara kita punya platform Celem ini, aku tuh secara personal juga jadi lebih itu balik lagi kayak ternyata emang masih sereman manusia sih dibanding hantu-hantu ini ya. Gitu. Meskipun mungkin karena kita juga tidak melihat secara langsung, kalau mungkin kan orang yang experience kan juga malah berasanya lebih serem ya. Mungkin ya. Tapi balik lagi kayak itu, jadi kayak makin punya perspektif kayak oke, kalau misal ini kita cari dulu deh kenapa nih gitu. Kenapa ada 5W1H-nya tuh kayak lebih jelas gitu sih, Dok, jadinya gitu. Nah, kalau misalkan tadi kan cerita yang bikin takut gitu, cerita yang bikin kita, aduh kok orang bisa kayak gini sih, ada nggak cerita yang bikin Mas Rian sama Mas Ramses tuh ngerasa bersalah ketika dengar, kayak ngerasa, aduh seharusnya orang ini nggak cerita kayak gini deh, kok aku jadi ngerasa bersalah ya gitu. Pesugihan itu sih. Makan anak itu sih. Itu sih kita kayak mixed feeling gitu loh, udah rasanya kayak antara disturbing banget ya, either itu benar atau enggak ya, di luar dari itu kita kan nggak tahu ya. Cuma tuh kayak kok gitu sih gitu. Iya. Kan numbuhin anak, ngejaga anak sampai umur 9 kan harusnya udah ada bonding ya. Iya. Gitu. Dan dia tahu kalau umur 9 tahun akan gue tumbalin nih anak ini. Gitu, dan akan gue makan gitu.
Gitu. Dia udah tahu dia akan ngelakuin itu 9 tahun ke depan, tapi selama 9 tahun dijaga kan anak ini. Terlepas benar atau enggak ya. Kayak anjing ini kok beneran sih sakit jiwa sih kayaknya. Dan itu kayak audiens kita juga pada komen-komen gitu, kok bisa ya, kok tega ya gitu. Maksudnya audiens kita kan juga ada beberapa kategori ya, ada yang kayak skeptisnya mentok gitu, ada yang kayak masih open mind, tapi ada juga yang kayak mereka mempercayakan hal itu gitu. Semua genre itu tuh kayak kok bisa ya gitu, kok bisa ya? Kok bisa ya gitu. Dan ibu gitu yang ngelakuin ibu gitu. Iya, ibu. Waktu itu motifnya emang buat kekayaan. Kayak udah fix kayak katanya, maksudnya dari cerita itu sih setelah itu katanya cashnya tuh bener-bener cash karungan gitu. Iya, dia bawa pulang kayak langsung berkarung-karung itu. Ber-MM-an lah kurang lebih secara nominal ya. Ya kita nggak tahu itu benar atau nggak ya. Cuman kayak pas kita dengar ceritanya kayak wow, menarik. Nggak ada yang bercanda. Bercanda guys, sorry. Kuat berapa karung kita bawa? Tadi kan kita udah ngomong soal makhluk yang paling menakutkan, Iya. yang bikin malas gitu loh, kayak si pocong CCTV tadi, pocong drone tadi, terus Pocong CCTV boleh tuh. sama si Sinden Racing tadi. Sinden Racing. Kalau makhluk yang waktu itu diceritain, bikin pengen ketawa tapi nggak enak gitu, karena orang lagi cerita serius. Ada nggak? Ada dok. Ada banget. Ada. Lu. Anjing gua ada berapa sih cuman yang mana ya? Kalau gue ini deh. Lu deh. Yang badan Garuda. Oh iya. Badan orang palanya Garuda. Badan kepala Garuda. Sebenarnya aku tidak menertawakan itu karena menurut aku keren. Oke. Mungkin dia kurang ajar ya. Kok gue? Dia kan kurang ajar. Pikirannya kok absurd banget. Iya kok. Aku dengan spontan uhunya kayak, ih kok keren sih gitu. Dia ketawa gitu. Karena aku bayanginnya gimana kalau badan Garuda palanya orang kan jadi kayak lah Kok lebih serem lagi, lebih aneh. moncel gitu lucu. Iya jadi nggak keren kan Garuda kan kayak gitu. Kalau kan. badannya orang paling Garuda kan kayak legenda-legenda gitu kan, keren kan. Kalau ini palanya orang gitu lucu. Banyak sih yang ceritanya sampai kita mikir masa sih gitu. Cuman pada akhirnya kita cuma bisa appreciate aja kalau mereka berani naik cerita. Ya. Kita appreciate banget mereka. Bang, gue mau naik dong, sampai rela ngantri berjam-jam gitu. Nungguin. Cerita kita sih respect banget ya, maksudnya kayak Warga-warga pecel tuh dan terbaik. kalau sama aku sih aku bilang kayak ngarang lo gila gitu. Iya, kita kan spontan aja. Gitu. Spontan jadi kayak udah kayak karena kita udah anggap teman sendiri kan sebenarnya lagi nongkrong bareng lah. Gitu. Kan itu ceritanya emang ini tongkrongan ya. Iya. Gitu. Jadi kalau menurut kita lo halu kita ngomong. Oke. Halu lo gitu. Jadi kita tau aja kayak iya bang besok aku cerita lagi yang lain. Oke boleh. Sama karpet. Itu. Oh iya. Yang digelarin karpet itu juga. Tiba-tiba ada yang jadi ada masanya kita yang naik cerita itu nggak kita kasih izin on cam. Audio aja ya gitu. Dia dari sebelum naik berapa orang sebelumnya dia bilang, "Bang gue on cam ya, bang gue on cam gitu-gitu." Terus sampai akhirnya kita ya udah lo on cam deh. Gitu. Dia on cam. Pertama kali nongol kita lihat lubang hidung. Jadi kita kaget. Gitu. Lo kok udah gua sarong. Dan ini zamannya masih belum kita timerin dong. Oke. Masih free Masih tuh. free tuh ya, Masih free, gaspol. Dia cerita dari kamar. Tahu gak sih ada orang yang kalau nelfon jalan-jalan Oh gitu. iya. Sampai kita sadar dia di pinggir jalan raya. Lah. Iya jadi kayak bang gua udah kejauhan nih bang gitu. Jadi kayak ya balik dong. Kok lo curhat apa gua lo kejauhan? Kita juga gak dengar suara lo banyak mobil kan mau. Ya bang gua balik bang. Ini tempat horornya nih gitu. Gua mimpi nih bang. Rumah gua ketutupan karpet merah ya. Oke. Bang karpet merah. Terus gua ngompol bang. Gitu. Oke. Terus apa lagi ya bang? Lah mana gua tahu. Kan lo yang cerita gimana sih? Cerita dia yang mana? Ada yang kayak gitu ada. Terus warga-warga itu pada komen dong. Lu Justin Bieber kena karpet merah gitu lagi Fashion Week. Lucu banget. Lucu banget. Ya gitu-gitulah. Oh, terusnya jangan-jangan Bang udah naik bus akap nih, udah sampai Surabaya nih. Iya makanya kalau dia nggak sendiri, bang gue di pinggir jalan nih. Lah, ya suruh siapa lu pinggir jalan balik? Dia balik. Aneh banget. Tapi lucu banget. Lucu. Oke. Nah, aku masih penasaran. Aku minta kalau misalkan ada satu makhluk lagi deh selain tadi si makhluk kampret merah tadi sama si orang berkepala Garuda tadi. Ada nggak satu makhluk yang unik dan benernya kok ketawa gitu sebenarnya. Cuman nggak enak. Oh ini yang dia diikutin sama 7
cewek itu. Ini Masa? Bahar nggak? Oh iya, jadi ada satu pernah awal-awal kita banget mulai live ini, ada yang anak ke ini cerita. Dia cerita, dia ini laki-laki. Dia bercerita bahwa di badannya ada 7 bidadari. Ya, 7 bidadari. 7 bidadari. Ikuti dia. Jadi dia selalu birahi. Oke. Gitu. Karena satu perempuan aja tuh birahinya 4 kalinya cowok. Ini ada 7 bang. Berarti 7 kali 4, 28. Gitu kan, 28. Oke. Jadi bayangin bang, aku tuh sehari bisa 20 kali nuntasin birahi. Gitu. Oke. Terus kita cuma kayak, Bayar dok, kita cowok terus dengan cerita cowok kan kayak agak janggal sih ya gitu. Percaya kok. Jadi kita dengerin aja. Ada yang gitu juga ada. Oke. Terus si yang ngikutnya sama dia itu tiba-tiba berkomunikasi sama kita. Oke. Tiba-tiba suaranya suara perempuan. Suara Gitu. berubah itu? Berubah. Cuman sih berubahnya kayak gitu doang. Oh iya. Tapi ya kita oke, ada apa, lu mau apa, kita ladenin aja. Dan aja sampai akhirnya ya udah bang, udah ya. Udah. Tapi itu 3 jam ya. Iya 3 jam. 3 jam part 1 dan part 2. Iya. Hari pertama 2 hari betul-betul 3 jam. 2 hari betul 3 jam gitu. Gitu. Cuman ya dia bilang katanya bentuknya cantik gini-gini. Sekarang lagi ngelus-ngelus kepalanya Bang Ramses tuh di rumah lagi main. Ntar nyamperin Bang Rian ya ke rumah. Kita yang oh iya hati di jalan. Gitu, ya gitu aja. Terus bawa sapu gitu berani gitu. Kita bisa polidi sih. Ada. Kita kalau bisa polidi karena nggak tahu kenapa. Jadi Sapu lidi katanya bisa mengusir kan. Jadi kita kalau udah kesalaman gini-gini aja. Karena banyak yang live, bang di belakang lo ada perempuan tuh. Nggak ganggu kok, cuma senyum-senyum doang. Gitu. Oke. Bang Rian di rumah lo di kursi kecil ada yang duduk tuh. Gitu. Ada, sering banget. Aneh sih. Absurd banget ya jadi ya. Lucu banget sih, lucu. Tapi itu hiburan kita justru. Kita pengen tahu malam ini apa yang aneh. Gitu. Nah, kayak gitu sekarang misalkan mau online di Celem ya, misalkan aku mau ikut live-nya gitu. Jadi cerita apa aja nih habis malam ini, jadi kayak ada kejutan baru gitu tiap kali live. Ada. Kita punya teman, ada ibu-ibu, dia tinggal di Malaysia. Dia 20 tahun sudah tinggal di Malaysia. Dari warga Indonesia. Dia warga WNI, orang Aceh nggak salah. Lucunya dia adalah setiap kali dia cerita, awalnya dia bisa kontrol pakai bahasa Indonesia yang dia udah mulai lupa. Begitu udah masuk peaknya cerita, dia cerita pakai bahasa Melayu nih. Waduh, gue pakai bahasa Malaysia, lu nggak ngerti ya? Tadi apa mana ya? Diulang. Jadi ceritanya cuma 5 menit, jadi 1 jam. Karena dia ulangin lagi. Pelan-pelan jadi ngerunut, cerita ngerunut. Tapi lucu banget, orangnya baik banget. Setiap selesai cerita tuh, Pasti ngedoain. aku doain ya kalian semua sehat-sehat gitu. Lucu deh sih. Nah teman-teman jangan lupa pantengin terus di Celem ya. hari apa di biasanya. Kita liburnya cuma Senin sama Sabtu sama Senin. TikToknya di sini nanti ada, atau di cerita Di Celem sini ya. Ya jauh banget di cerita Celem. Kalau di YouTube-nya di Celem. Ya udah tuh jam 10 sampai jam 1 WIB ya. WIB. Benar. Jam 10 Karena WIB. bener deh, banyak banget kejutannya. Banyak bertahan nunggu omongan tiap malam. Yoi. Mas Ramses, terima kasih banyak. Siap. Mas Rian juga terima Sama-sama kasih. dokter. Nah ini udah di akhir acara. Seperti biasa aku kasih satu pertanyaan buat Mas Rian sama Mas Ramses buat gantian nanya satu pertanyaan ke aku. Oke, silakan. Arnold tadi udah mulai ini kan, terima tamu kan. Oke. Cerita apa yang paling membekas? Oke. Yang nggak perlu horor ya, maksudnya kayak membekasnya kayak kepikiran kayak kita kan tadi kan kepikiran kok tega ya ibu sama anaknya kayak gini gitu. Nah kalau di dokter sama bintang tamu ini apa? Ada satu dulu teman aku namanya Mbak Tanya. Beliau tuh cerita tentang pengalaman mistisnya waktu aku mikirnya bukan karena aduh malas banget ya kok ada kejadian seperti ini. Dia tuh nggak salah naik mobil satu gang, mobilnya tuh berhenti. Dan kayak agak susah dinyalain lagi. Dan tiba-tiba aja tuh dari depan itu ada orang datengin. Itu kayak kan awalnya kita ngerasa ada kayak harapan ya. Wah ada orang lewat nih. Ada kayak ibu-ibu, tapi ternyata begitu deket sosoknya itu kuntilanak. Katanya sih menyerupai kuntilanak. Rambutnya tuh acak-acakan panjang ini, pakai baju warna merah, terus mendorong kayak stroller bayi. Gitu. Cuman lewat depan samping mobilnya gitu.
Itu nggak bekas kan, aduh ini males banget lah. Saya ngebayangin ya. Karena mungkin Iya. kejadian tuh ya. Iya. Males Dan banget. itu waktu aku cerita, memang ada salah satu krunya aku tuh yang peka sih itu. Itu sampai di stop dulu. Dok, stop dulu ya, gitu. Kenapa? Kita jeda dulu, kita doa, karena sosoknya ini datang. Shit. Dan itu di pas aku masih di studio lama. Oh Sosoknya gitu. datang dan katanya di depan pintu itu nungguin. Oh, kesaman ya. Karena diceritain iya. merasa kepanggil kali ya. Gitu. Dan bekasnya di situ. Ih, males. Bos roller lagi. Dari Mother's Care. Yeay. Masih ada stroke. Sponsor Masih ada jadi. stroke nya. Kok mewah? Kok mewah. Kok mewah? Kok fancy setan. Nah, kalau masih ada yang mau ditanya. Kalau dari aku apa ya? Mungkin pertanyaannya jadi basic aja sih dok. Kayak kalau misalnya lagi ngerjain otopsi gitu, pernah nggak ada kepikiran kayak kamu kasihan amat sih gitu? Oh, sering. Sering Ya. Apalagi kasusnya ya tadi anak-anak gitu kan. Terus aku mesti, kalau misalkan aku menghadapi mayat ya gitu. Jasad di atas meja otopsi itu kan susahnya tuh misalkan aku udah tahu ceritanya, backstory-nya. Kalau misalkan jasad, aku bisa anggap ini pasien gitu kan. Pasien dengan, pokoknya aku harus cari sebab matinya ini, dan ada luka-luka di sini. Udah di situ. Tapi misalkan aku diminta tiba-tiba sama penyidiknya gitu. Dok, tolong identifikasi propertinya, misalkan tasnya. Itu baru kerasa karena si korban ini jadi kayak punya cerita. Gitu. Iya. Misalkan ibu-ibu nih, aku buka tasnya, tiba-tiba ada handphone, di handphone itu ada WhatsApp dari anak-anaknya, ibu di mana, ibu kapan pulang, ibu nggak di, aku kok nggak Miris diangkat banget sih. teleponku gitu. Terus kadang-kadang ada apa, sesimpel dompet deh, terus tiba-tiba udah tanda terima, pesanan khusus hadiah buat anaknya, yang itu baru bisa diambil besoknya, hari setengahnya. Ada ibu udah keburu meninggal, itu juga ada. Itu PR sih ya. Ya. Itu cleansing gimana? Ya, jadi nanya lagi. Ironis sih, ironis. Oh, ya itu kan aku yang jadi bikin aku untuk berpikir yang namanya kematian kita nggak tahu, kita udah banyak banget rencana gitu, mau ketemu teman, mau apa, mau liburan, gitu, tapi misalkan waktu udah stop ya stop gitu, udah habis waktunya. YOLO berarti benar. Jadi deep. Tapi definisi YOLO tuh jadi beda Real. loh. Jadi real deh. Orang kan mikirnya kan YOLO tuh kita senang-senang deh. Konotasinya lebih negatif ya. No tomorrow gitu. Yeah. Tapi kalau udah di forensik, YOLO tuh adalah kita jangan nyakitin orang deh. Kita jangan berbuat apapun yang kita pikir besok masih bisa tobat, nanti masih bisa tobat, karena kita nggak tahu 1 jam setelah ini bakal terjadi apa. Benar. Bagus banget tuh buat Clipper ya. Iya. Klip bagus nih. Bagus nih. Jangan lupa follow Dr. Stefani ya. Kebalik. Jangan lupa follow Celem ya. Akunnya. Silakan follow Celem. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Sama-sama. Terima kasih untuk kesempatannya. Dengan beliau-beliau ini. Siap. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.